Shalom saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh sangat luar biasa kembali dapat bertemu dengan saudara yang hebat-hebat dimanapun saudara berada, baik yang ada di Ufuk Barat, Ufuk Timur, dari Sabang sampai Merauke. Demikian juga saudara-saudara yang ada di luar negeri, Malaysia, Singapura, Timur Leste, Australia, Amerika Serikat, khususnya negara bagian California, banyak teman-teman kita di sana, dan juga Eropa dan negara-negara lain yang tidak saya sebut satu persatu. May God bless you abundantly. Karena Tuhan memberkati saudara semuanya berlimpah-limpah. Haleluya. First of all, I would like to welcome you to the channel of Khotbah Pendeta on the program of Rubrik Hukum. Ya, selamat datang pada acara Rubrik atau edisi hukum, saudara. Kali ini kita akan mengangkat, saudara, ya, seorang ustadz, ya, ini Pak Ustadz, saudara, ya, tengah memberitakan Injil, saudara, ya, di masjid, saudara, ya. Meskipun saya tahu, saudara, ya, maksud dia itu ingin mencederai, ya, ingin mendiskreditkan, ya, ingin mengatakan bahwasanya Alkitab itu sesat kepada para pendengarnya, kepada umatnya, ya. Tapi satu hal yang dia lupa, ya, bahwasanya Injil Damai Sejahtera yang dia sampaikan itu adalah hidup dan berkuasa. Dan satu hal juga dia lupa, bahwasanya ya, Roh Kudus itu mampu untuk mengkoreksi apa yang dia sampaikan, dan akhirnya, saudara, ya, itu membuat pendengarnya itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kalau itu yang terjadi, Pak Ustadz dan ustadz-ustadz lainnya, ya, khususnya kadrun tentunya, ya, saya mengatakan jangan ribut kalau ada jutaan Muslim itu konversi dari agama lamanya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mengapa? Karena pekerjaan-pekerjaan para ustadz, dalam tanda petik, ya, saya katakan oknum ustadz, ya, jadi nggak semua ustadz seperti ustadz yang mau kita saksikan ini, ya, bukan. Kita katakan oknum lah, ya. Nah, itu saudara, supaya enak juga, ya, karena banyak juga teman-teman saya ustadz, saudara, tapi baik-baik, saudara, bagus-bagus, ya, punya pemahaman moderat dan punya toleransi yang sangat tinggi, saudara. Jadi kita katakan ini oknum, saudara. Nah, sebenarnya video ini pernah saya upload, saudara, dan mungkin saudara juga pernah menyaksikannya. Tapi kali ini, saudara, saya ingin membahasnya dari aspek hukum, saudara, karena memang hari-hari ini kita lagi rame, saudara, ya, di mana Bapak Muhammad Kaceh dan Ustadz Yaya Waluni, saudara, ya, itu tengah bermasalah dengan kasus hukum, saudara, ya. Jadi kita akan bahasnya, saudara, apakah Ustadz ini juga bisa dijerat oleh pasal-pasal yang disangkakan oleh Bapak Muhammad Kaceh dan Ustadz Yaya Waluni. Mari kita saksikan dulu videonya, saudara. Diterangkan di dalam Lukas ayat pasal 20 ayat 36, sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Artinya orang kalau dibangkitkan itu berarti tidak mati lagi, dan mereka tidak berbentuk jasad tapi seperti malaikat-malaikat, bukan dalam bentuk kasar tapi dalam bentuk yang halus. Tetapi dikatakan di sini bahwa Yesus bangkit dari kematiannya bukan seperti malaikat, bentuk kasar.
Dalam Injil Lukas pasal 24 39 sampai 43 diterangkan juga ada di situ, lihatlah tanganku dan kakiku. Setelah bertemu sama muridnya ini ketakutan, ini hantu yang datang ini. Gitu loh. Wah, ini makhluk halus ini yang datangi. Kok ini Yesus datang lagi? Ceritanya begitu. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendiri inilah. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Seperti yang kau lihat padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah kamu padaku makanan di sini? Kamu tidak percaya kalau aku ini beneran? Bukan hantu aku ini. Kepingin bukti yang lainnya? Adakah makanan padamu makanan di sini? Ada makanan nggak di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya, Yesus mengambilnya dan memakannya di depan mereka. Oh iya beneran, kalau hantu tidak makan ikan goreng berarti. Lah, artinya mereka benar-benar ragu bahwa yang dibunuh itu adalah Yesus. Mereka tidak yakin. Dari yang ada sekarang ini pun tidak ada yakin, karena ayatnya bertentangan. Dalam Lukas yang tadi itu dinyatakan bahwa manusia itu kalau bangkit dari kematiannya bentuknya seperti malaikat, bukan dalam bentuk kasar tapi dalam bentuk halus. Tapi ada di sini mereka menyatakan Yesus bangkit dari kematiannya bentuknya kasar, ada tulang, ada daging, makan ikan goreng lagi. Ini adalah satu bukti bahwa in yattabi'una illa dhon. Ya, saudara, sama-sama sudah kita dengarkan, saudara. Nah, kalau menurut saudara bagaimana? Apakah Bapak ini telah melanggar undang-undang, saudara, sebagaimana yang berlaku di Indonesia, yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 45A junto pasal 28 ayat 2. Di sana dikatakan demikian, setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu mendasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau syarat. Lalu saudara, ya, juga diatur di dalam pasal 156A KUH pidana, maksudnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tentang penodaan agama dengan ancaman hukuman 6 tahun. Nah, jadi hukumannya cukup banyak, saudara, ya, 6 tahun. Nah ini ya. Nah, menurut saudara bagaimana? Ya, apakah Bapak ini bisa disangkakan, saudara, ya, telah melanggar Undang-Undang ITE dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana tadi saya sebutkan, saudara. Nah, kalau menurut Anda bisa, silakan tulis komentar Anda, ya. Tapi kalau menurut saya, saudara, ya, jelas ya, Bapak ini telah memenuhi unsur-unsur ya, yang diatur, saudara, ya, di dalam Undang-Undang ITE tadi, saudara, ya. Karena di sana dikatakan, saudara, ya, khususnya di pasal 45A junto pasal 28 ayat 2, ya, setiap orang dilarang dengan sengaja, saudara, ya. Jelas Bapak Ustadz ini melakukannya dengan sengaja, saudara, dan tanpa hak, ya, saudara, ya, dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian. Ya. Saya dapat menyimpulkan, saudara, ya, dia sampaikan ini mengapa, saudara? Ya, karena rasa kebencian dia terhadap Bible, saudara, ya, terhadap Alkitab. Ya. Pasti dia katakan di situ bahwasanya Alkitab itu tidak benar. Tadi dia ulas kan, saudara, ya, dia ulas, saudara. Tapi ulasannya itu kan ngawur, saudara. Nah, kan gitu. Ya. Ulasannya kan ngawur, saudara. Ya. Dia mengulas
Alkitab dengan versinya dia, saudara, dengan versi kitab sucinya, saudara. Nah, kan kayak gitu. Ya. Paling jelas, saudara, ya. Kitab suci Ustadz ini dengan kitab suci kita ya, ya jauh sangat berbeda, saudara, ya. Nah, tapi Bapak ini coba untuk menginterpretasikan dengan merujuk pada kitab suci dia. Ya, jadi jelas tujuannya apa? Kita tahu, saudara. Pasti tujuannya adalah untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, saudara, ya, ras dan antar golongan, ya. Tapi dalam hal ini agama, saudara. Ya. Nah ini, saudara, ya. Dan kembali saya katakan, ya, ini juga bisa diancam dengan hukuman dengan pasal 156A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ya. Jadi ini yang harus dipahami oleh oknum-oknum ustadz, ya, khususnya para mualaf itu, ya, yang menurut rekan saya Eko Kuntadi, ya, banyak, ya, oknum-oknum ustadz mualaf yang tidak layak, ya, dipanggil ustadz dan tidak layak untuk menyampaikan atau berdakwah, ya, dengan agamanya yang baru. Nah itu, ya. Mengapa? Ya, ukurannya, saudara, menimbulkan kehebohan, kontroversial, saudara. Nah itu merupakan indikator, dan saya setuju dengan rekan saya Eko Kuntadi tadi, saudara. Ya. Nah, siapa Eko Kuntadi ini, saudara? Ya, dia seorang Muslim, ya, moderat, saudara, yang mempunyai pemandangan, saudara, dan dia juga mengamati para ustadz-ustadz mualaf ini, saudara, ya. Jadi tidak layak, saudara. Nah, bandingkan, saudara, ya, dengan kita, saudara, ya. Jadi jelas, ya, ustadz ini bisa dilaporkan sebenarnya, saudara, ya, dilaporkan, saudara. Tapi kita kan tidak seperti orang lain, saudara, ya, yang ingin membuat keributan, kan kayak gitu. Tapi ya, dia memancing-mancing, saudara, ya, untuk supaya kita menjelaskan, nah, apakah, ya, para ustadz kadrun ini, saudara, ya, itu siap kalau kita jawab. Nah, kan kayak gitu. Jangan-jangan nanti nggak siap, saudara, ya, akhirnya melakukan tindakan-tindakan, ya, di luar hukum. Nah ini, ya, jadi sebenarnya Pak Ustadz, ya, Pak Ustadz, ya, dalam tanda petik, ya, saya katakan nggak semua Ustadz, ya, oknum, ya, jangan memancing-mancing situasi. Nanti kalau dibukakan semua kebenaran-kebenaran, ya, Bapak Ustadz nggak siap, ya, karena akan banyak dan telah banyak, ya, pengikut-pengikut Pak Ustadz itu telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah ini, ya, jadi dipikirkan kembali, ya. Kalau memang itu dikonsumsikan untuk khusus pengikut Pak Ustadz, ya, tolong jangan dipublikasikan, ya. Jangan dipublikasikan, Pak Ustadz, ya. Kami juga nggak keberatan, kami malah beruntung kalau dipublikasikan. Mengapa? Ya, supaya orang mendengar pemberitaan Injil Damai Sejahtera, ya, karena pemberitaan Pak Ustadz walaupun mau, tapi jangan lupa Pak Ustadz ada Roh Kudus yang mengkoreksi nanti pemberitaan Pak Ustadz yang salah itu. Nah ini yang nggak Pak Ustadz pahami di dalam kekristenan. Nah seperti itu, ya. Jadi sekali lagi jangan nanti marah kalau akibat pemberitaan Pak Ustadz tadi itu, ya, tentang Injil Damai Sejahtera ini menghasilkan banyak, ya, dari pengikut-pengikut Pak Ustadz itu yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena Kristen itu adalah agama damai. Ya, salam damai Pak Ustadz. Nah, buat saudara-saudara, demikian yang boleh saya bagikan. Ya, saya menilainya, meninjaunya dari aspek hukum. Ya, salam sejahtera, tetap semangat. Dan Tuhan Yesus memberkati.
Immanuel.